Sudah. Kasih. Antum sini. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita di kitab tafsir At-Taisir ya, sampai kita pada ayat yang ke-152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kita akan mengkaji, melihat bagaimana pandangan Syekh tentang ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Falihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah aku, azkurkum, aku akan mengingat kalian. Jadi karena begitu banyaknya nikmat yang telah diutus Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, di antaranya dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan, Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum, dan ingatlah oleh kalian akan aku. Azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Fa amara ta'ala bidzikrih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan mengingatnya. Allah memerintahkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wa'ada alaihi afdhala jazain, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan alaihi, atasnya, atas mengingat Allah. Allah janjikan apa? Afdhala jazain, seutama-utama ganjaran. Jadi orang yang mengingat Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya seutama-utama ganjaran.
Apa dia? Wa huwa dzikruhu liman dzakarahu. Jadi ganjaran yang paling utama itu adalah Allah ingat kepada orang yang dia ingat kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau kita menjadi hamba yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingat kita, menjadikan kita hamba yang senantiasa berada di bawah ingatan Allah, pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lisani rasulihi, di atas lisan rasulnya, yaitu lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Rasul, man, siapa orangnya? Rasul mengatakan, Allah berfirman, man, siapa orangnya yang dia dzakarani, mengingat aku, kata Allah. Siapa saja yang ingat kepadaku, kata Allah, fi nafsihi, pada dirinya, pada dirinya, dalam dirinya, maka dzakartuhu fi nafsihi, aku akan mengingat hamba dalam diriku. Jadi ini timbal balik, timbal balik antara Allah dengan hamba, di mana kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairam minhum. Nah, itu dia. Wa man, dan siapa yang dzakarani, kata Allah mengingatku, fi mala'in, dalam jamaah, dalam kumpulan, di mana kita duduk bersama-sama dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam jamaah tersebut berzikir kepada Allah, maka ganjarannya dzakartuhu fi mala'in khairun fi mala'in khairin minhum, fi mala'in khairin minhum. Allah akan mengingat kita dalam jamaah yang lebih baik daripada mereka. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kegiatan zikir bersama-sama. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan kita, di jamaah yang lebih baik daripada jamaah kita, yaitu jamaahnya para malaikat. Ini dalilnya. Itu dia. Wa dzikrullahi ta'ala, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, afdaluhu, berupa yang paling utama. Jadi kalau ditanya seutama-utama zikir itu apa? Seutama-utama berzikir itu bagaimana? Beliau ta'a alaihil qalbu wal lisan, yaitu zikir yang tawata'a, mencocoki, atasnya apa? Hati dan lisan. Jadi hati ingat kepada Allah, lisan menyebut, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini afdalul dzikr. Itu dia. Wa huwa dzikru alladhi yuthmiru ma'rifatallahi wa mahabbatah. Kalau zikirnya seperti itu, dia akan memberikan efek positif, memberikan berbuah. Apa buahnya? Yaitu membuahkan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatahu, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan beruntung kita. Nah gitu. Jadi zikir yang seperti ini
akan membuahkan ma'rifah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Apa lagi? Wa kathrata thawabihi, akan membuahkan banyaknya pahala dari Allah. Kenapa? Al-qulubu aw'iyah wa ba'dhuha aw'amin ba'din. Hati itu seperti wajah, seperti wadah, sebahagiannya lebih berisi dari sebagian yang lain. Jadi kalau hati kita tuh dicocoki ketika berzikir, ketika lisan berzikir, maka akan memberikan pahala yang banyak. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita fungsi zikir itu apa. Wa dzikru huwa ra'sus syukr. Ra'sus syukr. Ra'sus syukri. Zikir itu kepalanya syukur. Puncanya kesyukuran. Ketika hamba bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Orang yang tak mau bersyukur, orang yang tidak mau berzikir, maka dia belum mendapatkan apa? Hakikat dari puncak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu pura-pura bersyukur. Nah, itu ya. Ecek-ecek, pura-pura apa kalau ecek-ecek? Pura-pura bersyukur ya. Nah, gitu. Kemudian beliau mengatakan lagi, apa kata Syekh? Falihada, oleh karena itu, amara bihi khususan, Allah perintahkan hamba dengan zikir secara khusus. Allah perintahkan hamba berzikir secara khusus. Thumma min ba'dihi amara bisyukri umuman, kemudian setelah perintah berzikir, Allah perintahkan bersyukur secara umum. Nah, khusus loh. Ingat aku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Padahal puncak syukur itu zikir. Tapi kenapa Allah sebutkan zikir secara khusus? Itu untuk menunjukkan posisi pentingnya zikir dalam syukur tersebut. Nah, itu dia ya. Mungkin kita apa dulu sampai tandai. Kita lanjutkan di kitab Nurul Dhalam pakai netab. Kalau nggak ada. Kemarin di fotokopi banyak nggak yang ini? Mana dia? Yang hari Jumat kapan tuh kan? Sana nggak ada? Siqah itu terpercaya ya. Nah. Baik, kita apa? Nah, lanjutkan kitab Nurul Dhalam dari mukaddimah lah, kita ulang ya. Sejarahnya kenapa kitab Manzumah Aqidatil Awam ini dikarang ya, disusun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Oke, ini jaga apa tak? Hah? Awal muqaddimah. Nah, itu. Ada kemarin banyak tuh. Berapa dia? Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan. Nah, dia. Segala puji bagi Allah yang telah an'ama, memberi nikmat, ala ibadihi, ke atas hamba-hambanya, al-mu'minin, yang beriman, bil irfan, dengan pengetahuan.
wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan, dan yang telah memuliakan orang-orang beriman min daripada mazidi fadlih, tambahan karunia-Nya, bi ru'yatihi fil jinan, dengan melihat Allah di dalam surga. Ini dari mana ini dalilnya? Dalam surah Yunus ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, baginya kebaikan, wa ziyadah, dan tambahan. Apa dia? Ru'yatullahi fil jannah, melihat Allah dalam surga. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam, dan segala puji bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, Raja yang maha Al-Malik, Raja Al-Alam, yang maha mengetahui ya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Saya bersaksi bahwasanya junjungan kita berupa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, pemilik setinggi-tinggi maqam. Itu dia. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anam. Salawat dan salam ke atas orang yang Allah utus ia sebagai rahmat untuk sekalian makhluk. Itu dia. Il laulahu, karena kalaulah tidak ada ia, lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am, benar-benar kondisi-kondisi mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Itu dia. Wa ala alihi al-bararatil kiram, dan ke atas keluarganya yang baik lagi yang mulia. Wa ashabihi masabihidh dhalam, dan ke atas sahabat-sahabatnya pelita-pelita kegelapan. Mantap tadi ya mukadimah ya. Wa tabi'ina lahum bi ihsan, ini orang Indonesia nih. Dan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti, lahum, bagi sahabat, bi ihsan, dengan kebaikan, dengan melakukan kebaikan, ila yaumin tantiqu fihi jami'ul a'dha'i wa yubkamu fihi lisan, sampai hari yang berucap padanya seluruh anggota tubuh dan dibisukan padanya lisan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil awqat wal awan. Salawat dan salam keduanya langgeng, mutalazimaini, saling tetap, madamatil awqatu wal awan, selama berlakunya waktu dan masa. Jadi sepanjang waktu dan sepanjang masa. Amma ba'd, adapun setelah itu, fayaqulul faqiru li ghufranil azizil jabbar, berkatalah al-faqir yang butuh kepada keampunan, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha memaksa. Likathrati dzunubi wal auzar, karena banyaknya dosa dan kesalahan. Siapa dia? Yang berkata tadi, Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Nah, ini kakeknya Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini cicit apa ya, maksudnya kakek apa yuyutnya beliau, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Itu dia, hebat nih beliau, banyak karangannya. Ini tauhid. Hadza syarhun munif, ini adalah syarah yang mulia. Wa fitqun dharif, dan penjelasan yang cerdik, yang bagus.
'alal manzumatil mulaqabah, di atas manzumah yang dijuluki bi aqidatil awam. Ya, nama manzumahnya apa? Aqidah al-awam li Syekhil Alimil Laudha'i As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki, itu namanya. Mensyarah. Ini ada cerita ini di sini. Kenapa manzumah aqidatil awam ini manzumah aqidatil awam ini dikarang, kenapa? Ada ceritanya. Wa sammaituhu Nurul Zalami ala aqidatil awam. Saya namakan dia Nurul Zalam di atas kitab Aqidatil Awam. Wa qasdi bihi, tujuanku dengan syarah ini, an-naf'u li wa li mithli minal mubtadi'in, kemanfaatan untukku dan untuk orang-orang yang sebanding denganku, seumpama denganku dari para pemula yang baru mau belajar. Itu kerendahan beliau. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik, dan sungguh adalah aku, dan walaupun adalah aku bukanlah ahli untuk itu. Apa tuh? Kemanfaatan tersebut. Beliau merasa nggak pantas mendapatkan manfaat itu, tapi beliau berharap. Ini namanya ketawaduan, supaya tidak sombong gitu. Nafa'allahu bihi kulla salik, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan syarah ini setiap orang yang menuju jalan ibadah tauhid kepada Allah. I'lam. Ini dia ceritanya. Kenapa kitab Aqidatul Awam itu dikarang? Supaya kita jelas. Anna sabab hadhil manzumah, bahwasanya sebab dari manzumah ini, anna an-nazim ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ceritanya dulu sebab ini manzumah dikarang, bahwasanya penazim ya, nazam yang menyusun nazam Aqidatul Awam ini melihat Nabi, bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, dalam tidur beliau. Akhir Lailatul Jum'ati, di akhir malam Jumat, min awali Jum'atin min syahri Rajab, dari awal Jumat di bulan Rajab. Kan jelas tuh kalimatnya kan. Sadisa yaumin hisaban min syuhurin sanata alfin wa mi'ataini wa thamanin wa khamsina hijriyatan. Sadisa yaumin, yang keenam dari hari. Apanya? Hitungannya. Hitungan hari yang keenam. Ahad, Itsnain, apa lagi? Thulatha, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah. Yang keenam. Dari hitungan apanya? Dari hitungan min syuhurin, dari bulan-bulan. Kapan dia? Sanata alf, tahun 1000, wa mi'atain 200, wa thamanin wa khamsina hijriyah, 58 hijriyah. Baru tuh kan? Berarti berapa tahun kan? 1200. Berapa tahun tuh? Sekitar 200 tahun ya. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Sementara dalam mimpi itu, sahabat Nabi itu, mereka itu berdiri di sekitar Rasul, diam di sekitar Rasul. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepada pengarang manzumah Aqidatul Awam, apa yang Rasul katakan? Iqra, bacalah olehmu manzumat tauhid, nazam tauhid. Itu dia, nazam tauhid, allati man hafizaha dakhala al-jannah,
yang siapa orangnya yang ia menghafal manzumah tauhid itu, dia masuk surga. Itu dia. Makanya kita hafal ini manzumah nih. Wa nalal maqsuda min kulli khair, dan dia akan memperoleh sesuatu yang dia tuju dari setiap kebaikan. Fadilahnya besar nih. Wa wafaqa al-kitab was sunnah, dan dia menyocoki al-kitab dan as-sunnah. 3 fadilahnya. Faqala lahu, kemudian Syekh Nazim berkata kepada Nabi, "Wa ma tilkal manzumatu ya Rasulullah?" Wahai Rasul, manzumah apa itu? Faqala al-ashabu lahu, lalu sahabat Nabi yang berada di sekitar Rasul itu berkata kepada Syekh Nazim tadi, "Isma', dengarkan, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqul, apa yang akan dia katakan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul abda'u bismillahi warrahman." Abda'u bismillahi warrahman. Aku memulai dengan nama Allah dan yang Maha Pengasih. Jadi itu dibaca Rasul manzumah tadi. Kan itu kan? Sampai akhirnya wa huwa qauluh, dan ia akhirnya tuh, akhir manzumah itu perkataannya, wa suhuful khalili wal kalim fiha kalamul hakamil alim. Cocok nih manzumah ini lah isinya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'ahu, sedang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan manzumah tersebut dari bacaan Syekh tadi. Jadi setelah Nabi mengatakan katakan ini, lalu saya membaca manzumah tadi dari awal sampai akhir. Nabi mendengarkan itu. Falamma istayqadha min manamih, ketika Syekh terbangun dari tidurnya, ini yang ajib ini. Qara'a ma ra'ahu fi manamihi fawajadahu mahfuzan indahu min awwalihi ila akhirih. Tiba-tiba Syekh itu bisa membaca apa yang dia lihat dalam mimpi. Bahkan langsung hafal. Di dalam hati dari awal sampai akhir. Iya. Syekh Marjuk tadi kan? Itulah mimpi membaca nazam tadi yang diajarkan Nabi. Begitu dia bangun, itu langsung hafal. Itu dia. Thumma, kemudian, lamma kanat lailatul jum'ah, ketika berada pada ketika ada malam Jumat, ketika datang malam Jumat, allati, ketika ada malam Jumat, allati hiya lailatul tsamin wal 20 hisaban, yang dia tuh malam berapa tuh? 28 secara hitungan. Ketika terjadi malam Jumat di tanggal 28 min syahri Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah. Ra'an Nazim Syekh bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan thaniyah, kali yang kedua. Mimpi pada kali yang kedua kapan? Waktu sahur. As-sahur. Pada waktu sahur, fil manam, dalam tidur. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' ma jama'tah." Wahai Al-Marzuqi, ya kan? Baca olehmu apa yang sudah kamu kumpulkan. Ai fi qalbik, maksudnya di hatimu. Itu dia. Suruh baca lagi dalam mimpi itu. Ini kalau orang soleh, mimpi ketemu Rasul, ya kan? Mimpi ketemu itu hal yang
tidak perlu kita ragukan gitu. Berarti menurut cerita ini tasbih lah dengan Nabi berarti ya? Iya. Dalam mimpi itu. Jadi nggak perlu kita ragukan gitu. Tasbih. Faqara'ahu min awwalihi ila akhirih. Lalu Syekh itu membacanya dari awal sampai akhir. Wa huwa waqifun baina yadayhi, sedang ia diam berdiri berhenti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Sahabat-sahabatnya berhenti berdiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulun amin. Mereka berkata amin. Ba'da kulli baitin, setelah setiap bait. Setiap selesai satu bait kata sahabat amin. Itu dia. Falamma khatama qira'atah, tatkala beliau sudah mengkhatamkan bacaannya, qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, waffaqakallahu ta'ala lima yurdih. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadamu kepada sesuatu yang ia ridai. Wa qabila minka dzalik, dan Allah terima daripadamu akan itu manzumah. Wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin, dan mudah-mudahan Allah memberikan berkat atasmu dan atas orang-orang yang beriman. Wa nafa'a bihal ibad, dan Allah memberi manfaat dengan manzumah itu hamba-hambanya. Amin. Thumma su'ila an-nazim ba'da ittila'in nasi 'ala tilka manzumah. Kemudian ditanyakan kepada nazim setelah melihatnya manusia kepada manzumah itu. Fa ajaba su'alahum, beliau menjawab pertanyaan mereka. Fazada 'alaiha manzumatan min qawli, lalu beliau pun menambah di atas manzumah itu, manzumah dari ucapannya, wa kullu ma ata bihi rasul fa haqquhu taslim wal qabul. Nah, tadi ya. Semua apa yang datang dengannya Rasul, yang dibawa oleh Rasul, maka haknya adalah menerima, pasrah dan menerima. Ini jadi kita faidah besar sekali, bisa nanti memahami manzumah aqidatil awam ya. Mungkin maksudnya tadi minggu pertama tuh di minggu ke-6. Iya. Bulan Rajab, baru di minggu ke terakhir di bulan Dzulqa'dah. Tanggal 28-nya berarti ya. Ya. Mungkin kita cukupkan 2 aja lah tadi ya. Kitab. Baik, demikian saja. Bila taufik wal hidayah.